Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kampanye menerabas netralitas. Ada sejumlah ruang publik yang selama ini dijaga netralitasnya dari gempuran kampanye peserta pemilihan umum atau pemilu. Tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan fasilitas pendidikan. Netralitas ketiga tempat itu diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal itu tegas dinyatakan pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun sayangnya penjelasan pasalnya justru memunculkan ambiguitas karena menawarkan kelonggaran. Dalam penjelasan itu dikatakan bahwa kampanye di ketiga tempat itu bisa dilakukan asalkan tidak menggunakan atribut kampanye dan atas undangan dari pihak penanggung jawab. Sangat ambigu karena isi pasalnya melarang tanpa syarat, tapi penjelasannya malah membolehkan dengan sejumlah syarat. Ambiguitas itulah yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi atau MK oleh pemohon Handre Mantiri dan Ong Yeni. MK kemudian mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Kini, dalam bilet baru berdasarkan amar putusan MK, hanya tempat ibadah yang dilarang tanpa syarat untuk dimasuki kampanye. Sementara itu, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, sekolah dan kampus dikecualikan dari larangan tersebut sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Niat MK sejatinya ingin menghilangkan ambiguitas bilet pemilu itu. Namun suka tidak suka, secara tidak langsung putusan MK itu mereduksi netralitas kedua fasilitas yang dikecualikan tersebut. Padahal secara fatsun politik, fasilitas pemerintah dan fasilitas pendidikan sesungguhnya ialah tempat yang mesti dijauhkan dari kepentingan elektoral para peserta pemilu. Baik elektoral partai politik atau parpol, calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden. Fasilitas pemerintah hendaknya dijaga kenetralannya, seperti halnya negara memagari aparatur sipil negara atau ASN untuk tetap bersikap netral dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan logika paling awam sekalipun, kita bisa membayangkan apabila kampanye di lingkungan pemerintah diizinkan, bukankah itu justru akan memancing atau bahkan mendorong para ASN untuk melupakan netralitas mereka? Begitupun dengan kampanye di lembaga pendidikan, terutama di sekolah. Apapun bentuknya, kampanye di sekolah, jika itu ditafsirkan sebagai penggunaan fasilitas lahan dan bangunan sekolah, tentu akan mengganggu proses belajar mengajar. Demi kepentingan elektoral, kepentingan siswa, guru, dan orang tua dikorbankan. Lagi pula, sesungguhnya tidak ada urgensinya kampanye di sekolah tingkat dasar hingga menengah yang tidak semua siswanya punya hak pilih. Yang paling mungkin akan menjadi sasaran dari dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan ialah universitas atau kampus. Di kampuslah berkumpul para kaum muda dan milenial. Mereka bagian dari pemilih muda yang diproyeksi menguasai 68% pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mereka pasar yang amat menggiurkan bagi peserta pemilu untuk menjaring elektoral. Karena itu, kita mesti kirim sinyal waspada agar institusi intelektualitas selevel kampus tak semata dijadikan pasar suara. Tidak sekadar digunakan fasilitas lahan dan gedungnya untuk mengumpulkan dan mengerahkan massa. Kampus seharusnya dibebaskan menjadi ruang untuk mengkaji dan mempelajari ilmu politik sekaligus wadah menggodok kebijakan politik dengan tujuan mencari solusi melalui pendekatan akademis. Kampus adalah tempat untuk menguji, mengadu gagasan serta program para parpol, caleg maupun capres. Kalaupun memang kampanye di kampus tak bisa dilarang, semestinya KPU membuat rambu-rambu bahwa kampanye yang boleh dilakukan di lingkungan kampus hanyalah kampanye dialogis atau debat antar kandidat. Model kampanye seperti itu akan sangat positif, sekaligus memperbesar peluang pemilu kita menghasilkan pemimpin yang cerdas, berintegritas, dan punya visi masa depan.